Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik dan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya, Jovi Muhammad, yang akan menemani kalian hingga beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita perbincangkan adalah mengenai pedagang nasi jagung. Untuk lebih lanjutnya, akan saya serahkan kepada rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada presenter Jovi karena telah memberikan saya waktu untuk mewawancarai narasumber. Baik, untuk Ibu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ya. Untuk produk yang ditawarkan Ibu itu apa ya? Nasi jagung. Oh, nasi jagung. Biasanya per hari Ibu menyiapkan stok berapa? Berapa bungkus? 40 40 bungkus. Untuk stok yang dijual berapa per harinya, Bu? Yang terjual dari 40 bungkus itu. dari 40 ya. Yang terjual. Alhamdulillah setiap harinya tuh habis. Oh, alhamdulillah Iya. habis ya. Iya. Untuk harga stok saat ini berapa ya, Bu? Nasi bungkus nasi jagungnya. 8. Oh, 8.000. Baik, itu saja informasi dari saya. Untuk informasi selanjutnya akan saya kembalikan kepada presenter Jovi. Baik, terima kasih kepada rekan Faik karena telah menyampaikan informasi dengan sangat jelas. Selanjutnya, masih ada rekan saya yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada presenter Jovi karena telah memberikan waktu saya untuk melanjutkan wawancara dari Faik. Baik, Ibu, sekarang saya mau bertanya, apakah sebelum harga saat ini ada harga yang lain? Sebelum saat ini Dulu berapa? harganya 7.000. Oh, 7.000. Ya. Lalu saat harganya masih menjadi 7.000, berapa stok yang Ibu siapkan per harinya? Harinya Ya. ada 50 bungkus. 50 bungkus. Lalu setiap harinya terjual berapa biasanya? Tiap harinya ada 40 lah. 40 bungkus. Ya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada presenter Jovi. Jadi dari wawancara tersebut didapatkanlah data seperti berikut, yaitu harga awal 7.000 dan harga yang kedua adalah 8.000. Permintaan yang awal 40 dan yang kedua adalah 40, dan yang penawaran yang pertama adalah 40, sedangkan yang kedua adalah 50. Jika dikaitkan dengan hukum permintaan dan penawaran, maka yang pertama, jika harga naik, permintaan turun. Namun jika dilihat dari data tabel di sini, jika harga naik, tetapi permintaan tetap, berarti permintaan tersebut tidak sesuai dengan hukum permintaan. Dan yang kedua, jika harga naik, penawaran naik. Jika dilihat di sini, jika harga naik, maka penawaran di sini naik dari 40 ke 50. Maka penawaran tersebut sesuai dengan hukum penawaran. Baik, di sini ada sebuah studi kasus. Mari kita analisis studi kasus tersebut. Anggur di toko buah All Fresh menunjukkan harga Rp40.000 per kilogram. Itu artinya harga pertama atau P1 sama dengan 40.000. Dalam sehari, pegawai membuat stok sebanyak 35 kg. Namun ternyata permintaan konsumen sebanyak 38 kg. Di sini yang harus kita garis bawahi yaitu membuat stok. Membuat stok adalah tugas dari si penjual. Otomatis ini adalah penawaran atau yang bisa kita singkat sebagai QS. Sehingga QS1 adalah 35 kg. Namun ternyata permintaan konsumen, itu artinya permintaan atau KID 1 adalah sebanyak 38 kg. Kemudian dikarenakan PPKM, pengiriman anggur mengalami keterlambatan dan harga buah anggur naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Itu artinya harga kedua atau P2 yaitu Rp60.000. Pegawai menawarkan stok terakhir yakni sebanyak 40 kg dan terjual 30 kg per hari. Itu artinya penawaran kedua atau QS2 yaitu 40 kg.
Sedangkan permintaan kedua atau KID kedua yaitu 30 kg. Jadi, jika kasus tersebut kita sajikan dalam sebuah tabel, maka akan memperoleh data seperti ini. Harga awal 40.000 dan harga akhir 60.000. Permintaan awal adalah 38 dan permintaan akhir 30. Penawaran awal 35 dan penawaran akhir 40. Jadi, jika kita kaitkan dalam hukum permintaan dan penawaran, maka jika harga naik, maka permintaan akan turun. Jika harga naik, maka penawaran akan naik. Sehingga kita simpulkan bahwa kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Jadi, dari data tersebut dapat kita cari fungsi permintaannya sebagai berikut. Yang pertama, cari dulu kita gunakan rumus. P dikurangi P1 lalu P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Lalu kita substitusikan. P dikurangi 40.000 per 60.000 dikurangi 40.000 sama dengan Q dikurangi 38 per 30 dikurangi 38 sama dengan P dikurangi 40.000 per 20.000 sama dengan Q dikurangi 38 per negatif 8. Lalu kita kali silang menjadi P dikali negatif 8 menjadi negatif 8P. Lalu negatif 40.000 dikali negatif 8 menjadi positif 320.000 sama dengan 20.000 dikali Q sama dengan 20.000 Q. Lalu 20.000 dikali negatif 38 menjadi negatif 760. Selanjutnya negatif 8P ditambah 320.000 ditambah 760 karena dipindah ruas menjadi positif menjadi 760.000 sama dengan 20Q. Negatif 8P ditambah 1.080.000 sama dengan 20Q. Lalu kita semua bagi 20.000 menjadi negatif 0,0004 ditambah 54 sama dengan Q. Jadi dapat disimpulkan fungsi permintaan atau QD-nya adalah negatif 0,0004 ditambah 54 sama dengan Q. Setelah kita menemukan fungsi permintaan, sekarang kita akan membuat kurva permintaan. Sebelum kita mengetahui bagaimana kurvanya, kita terlebih dahulu harus mencari titik koordinatnya. Dari fungsi tadi, dimisalkan P sama dengan 0, sehingga min 0,0004P plus 54 sama dengan Q itu menjadi min 0,0004, P disubstitusi menjadi 0 plus 54 sama dengan Q. Min 0,0004 dikali 0 sama dengan 0, 0 plus 54 sama dengan 54 Q. Berarti titik Q adalah 54 dan titiknya adalah 0,54. Kemudian dimisalkan Q sama dengan 0. Dari fungsi tadi min 0,0004 P plus 54 sama dengan Q. Q disubstitusi menjadi 0 sehingga min 0,0004 P plus 54 sama dengan 0. Min 0,0004P itu 54-nya dipindah ruas ke kanan karena pertamanya 54 adalah positif, setelah dipindah ruas menjadi negatif sehingga menjadi negatif 54, sehingga P sama dengan min 54 dibagi min 0,0004. Hasilnya adalah 135.000 sehingga titik koordinatnya adalah 135.000,0. Nah, jadi kan kita tadi sudah menemukan titik koordinatnya. Jadi, untuk titik pertama kita temukan 135.000,0 dan titik kedua 0,54. Syaratnya, jika kita membuat kurva permintaan atau kurva penawaran pun, kita untuk titik P itu vertikal dan titik I itu horizontal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kita menggambar kurvanya seperti gambar berikut. Jadi setelah kita mencari fungsi permintaan, maka kita akan mencari fungsi penawaran. Jadi kita menggunakan rumus P kurangi
P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. Jadi kita masukkan saja P kurangi 40.000 per 60.000 kurangi 40.000 sama dengan Q kurangi 35 kan tadi, terus di per 40 kurangi 35 dan hasilnya P kurangi 40.000 per 20.000 karena tadi kan 60.000 dikurangi 40 kan 20.000 sama dengan I kurangi 35, 40 kurangi 35 kan hasilnya 5. Jadi dari hasil ini kita kalikan silang dan hasilnya seperti ini. 5P kurangi 200.000 sama dengan 20.000 Ki kurangi 70. Jadi untuk 20.000 Ki ini pindah ruas ke kanan dan 700.000 ini pindah ruas ke kiri. Karena pindah ruas ke kiri maka yang tadinya minus maka akan berubah menjadi plus. Jadi 5P kurangi 200.000 plus 700.000 sama dengan 20.000 Ki. Jadi hasilnya 5P plus 500.000 sama dengan 20.000 Ki kita bagi dengan 20.000. Hasilnya 0,00025 plus 25 sama dengan Ki. Jadi fungsi penawaran atau QS adalah 0,00025 plus 25 sama dengan Ki. Nah, tadi kan kita sudah menemukan nih fungsi penawarannya. Sekarang kita akan mencari kurva penawarannya. Tapi sebelum menggambar kurvanya, kita akan mencari terlebih dahulu titik kurvanya. Nah, dari fungsi tadi, kita misalkan P sama dengan 0. Jadi, 0,00025P plus 25 sama dengan Q. P diganti menjadi 0. Sehingga 0,00025 dikali 0 plus 25 sama dengan Q. 0,00025 dikali 0 sama dengan 0. 0 plus 25 sama dengan 25. Sehingga 25 sama dengan Q. Atau titik Q sama dengan 0,25. Setelah itu kita misalkan Q sama dengan 0. Masih dengan fungsi yang sama. 0,00025P plus 25 sama dengan Q. Q diganti menjadi 0. Sehingga 0,00025P plus 25 sama dengan 0. Kemudian 25 dipindah ruas ke kanan sehingga 0,00025P sama dengan min 25. Kemudian P sama dengan min 25 dibagi 0,00025. Min 25 dibagi 0,00025 sama dengan min 100.000. Sehingga titiknya adalah min 100.000,0. Jadi setelah permisalan tersebut didapatkanlah dua titik sebagai berikut, yaitu min 100.000,0 dan 0,25. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, maka akan menjadi seperti ini dengan syarat P itu yang tegak dan Q yang mendatar. Selanjutnya kita akan mencari titik keseimbangan. Rumusnya yaitu QD sama dengan QS. Rumus QD tadi yaitu negatif 0,0004P ditambah 54 sama dengan fungsi QS tadi 0,00025P ditambah 25 sama dengan 0 negatif 0,0004P dikurangi 0,00025P sama dengan 25 dikurangi 54. Hasilnya negatif 0,00065P sama dengan negatif 29. P sama dengan negatif 29 dibagi negatif 0,00065. Hasilnya yaitu 44.615,38. Itu adalah nilai dari P. Sekarang untuk mencari Q, yaitu kita substitusikan nilai P ini ke salah satu Q ini. Kita pilih QD. QD sama dengan negatif 0,0004 buka kurung atau dikali 44.615,38
ditambah 54. Hasilnya negatif 17,84 ditambah 54. Jadi Q sama dengan 36,15. Jadi dari penjelasan teman saya yang tadi, kita dapat membuat kurva keseimbangan seperti gambar ini. Jadi dari penjelasan sebenarnya masih sama penjelasan teman saya yang tadi. Untuk harga awal kita temukan bahwa 40.000 dan harga akhir 60.000. Permintaan awal 38 dan permintaan akhir 30. Penawaran awal 35 dan penawaran akhir 40. Jadi kita tuliskan saja untuk harga itu yang untuk garis vertikal dan untuk jumlahnya kita tuliskan di garis horizontal. Untuk permintaan sama penawaran kita tuliskan di garis horizontal. Jadi untuk harga 40 kita tuliskan kita tarik garis di 35 sama 38. Permintaannya 38, penawarannya 35. Untuk 60.000 kita tarik garis di 30 sama 40. Untuk permintaannya 30, penawarannya 40. Jadi dari kita yang tarik garis tadi, kita dapat menemukan titik keseimbangan atau titik equilibrium ada di tengah-tengah sini. Kita temukan bahwa harganya 44.615,38 dan jumlahnya 36,15. Sekarang mari kita mencari elastisitasnya dengan rumus E sama dengan delta Q per delta P dikali P awal per Q awal. Untuk elastisitas dari QS sama dengan 15 per 20.000 dikali 40.000 per 35. Hasilnya menjadi ini dikali 15 kali 40 menjadi 600.000 per 20.000 dikali 35 sama dengan 700.000. Kita sederhanakan menjadi 6 per 7. Kalau 6 dibagi 7 menjadi 0,85. Nah, elastisitas ini kurang dari 1 tetapi lebih dari 0, maka disebut inelastisitas. Untuk yang QD sama dengan 8 per 20.000 dikali 40.000 per 38 sama dengan 320.000 per 760.000. Kita sederhanakan menjadi 8 per 19. 8 dibagi 19 sama dengan 0,42. Sama seperti di atas, elastisitasnya kurang dari 1 tetapi lebih dari 0, maka sama dengan inelastisitas. Jadi, elastisitas dari QS sama dengan 0,85 sedangkan QD 0,42 dan sama-sama inelastisitas atau tidak peka pada perubahan harga. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah yang pertama yaitu mengenai hukum permintaan dan hukum penawaran. Yang pertama, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Yang kedua, jika harga naik, maka penawarannya juga akan ikut naik. Kemudian yang ketiga, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Dan yang keempat, jika harga turun, maka penawarannya juga akan ikut turun. Kemudian yang kedua yaitu mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Untuk rumus dari fungsi permintaan dan penawaran ini yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Untuk P ini harga, untuk P1 itu harga awal dan P2 itu harga akhir. Dan yang Q itu adalah kuantitas, Q1 itu kuantitas awal dan Q2 adalah kuantitas akhir. Untuk pembahasan lebih lengkapnya bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai keseimbangan pasar. Untuk rumusnya yaitu PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. PD adalah harga permintaan, PS adalah harga penawaran, dan QD adalah kuantitas permintaan dan QS adalah kuantitas penawaran. Untuk pembahasan lebih lengkapnya juga dapat dilihat di video sebelumnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu elastisitas. Untuk rumus dari elastisitas sendiri yaitu delta Q per delta P sama dengan P awal per P akhir. Untuk delta Q
itu dapat diperoleh dari kuantitas awal dikurangi kuantitas akhir, atau sebaliknya, yang penting hasilnya tidak minus. Kemudian untuk delta P juga sama, harga awal dikurangi harga akhir atau sebaliknya, yang penting hasilnya juga tidak minus. Kemudian jika sudah diperoleh elastisitasnya atau E, maka dapat kita simpulkan lagi, jika E itu lebih dari 1, maka produk tersebut dapat dikatakan elastis. Kemudian jika E itu lebih dari 0 namun kurang dari 1, maka produk tersebut dapat dikatakan sebagai inelastis. Kemudian jika E sama dengan 0, dapat dikatakan bahwa produk tersebut itu inelastis sempurna. Jika E sama dengan 1, maka produk tersebut dapat dikatakan sebagai elastis uniter. Dan jika E itu tak terhingga, maka dapat dikatakan produk tersebut itu elastis sempurna. Jadi itu kesimpulan dari materi hari ini. Terima kasih. Jadi itulah kesimpulan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.